Perkenalkan, nama saya Adira dan ini adalah kisah hidup saya. Lahir di Batam, Kepulauan Riau, pada tanggal 6 September 2003, bayi perempuan ini diberi nama Adira Rahmawati Putri. Nama tersebut memiliki arti perempuan yang kuat. Diharapkan dengan diberinya nama tersebut, ia dapat tumbuh menjadi perempuan yang kuat ke depannya. Buah hati dari pasangan suami istri Diki Rozano dan Iva Rahmawati ini merupakan anak perempuan satu-satunya di keluarga. Ia tumbuh dan berkembang bersama kedua kakak laki-lakinya yang bernama Adif dan juga Alvin, serta adik laki-lakinya yang bernama Kenu. Sewaktu kecil, Adira adalah anak yang periang. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita lihat buku foto Adira sewaktu taman kanak-kanak. Sewaktu masih menduduki bangku taman kanak-kanak, Adira gemar sekali bermain bersama teman-temannya. Salah satu kegemarannya adalah mengambil foto bersama teman-temannya. Selain itu, Adira juga sangat dekat dengan mendiang neneknya. Kemana-mana, ia biasa ditemani oleh sang nenek. Tidak terasa, tahun demi tahun terlewati. Kini Adira tengah duduk di bangku kelas 12 SMA Negeri 28 Jakarta. Banyak kenangan indah yang telah ia buat bersama teman-temannya, mulai dari kecil hingga sekarang di bangku SMA. Kenangan tersebut ingin selalu ia kenang. Oleh karenanya, ia menulis buku yang berjudul Lembaran Kisah Adira. Rangkaian jejak perjalanan yang telah saya lalui tadi, saya tuangkan ke dalam sebuah buku yang saya beri judul Lembaran Kisah Adira. Layaknya sebuah buku, kehidupan saya tersusun atas berbagai peristiwa yang berbeda di tiap lembarannya. Tiap-tiap lembar tersebut memiliki arti penting bagi saya. Maka dari itu, saya membuat buku ini agar dapat mengingat kembali memori-memori tersebut dan menceritakannya kepada semua orang. Semuanya berawal dari sini. Kesukaan saya terhadap dunia basket. Ini adalah tim basket SMP Negeri 19 Jakarta. Dari tim ini, saya menemukan hobi baru yang membawa dan membentuk saya sekarang. Tim basket SMP 19 Jakarta merupakan salah satu tim basket terkuat di DKI Jakarta. Tim ini diisi oleh anak-anak yang sudah lama bermain basket. Tim ini kerap menjadi juara dalam perlombaan antar sekolah. Kami selalu pulang membawa piala. Kekompakan dan kerjasama tim membawa 19 menjadi juara JRBL 2018. Dari sini, kesukaan saya terhadap dunia basket dimulai. Saya bergabung di salah satu klub basket bernama Hang Tuah. Di sini, saya mendapatkan banyak teman dan juga pelajaran baru. Di Hang Tuah, saya mengikuti beberapa kejuaraan. Dalam mengikuti kejuaraan ini, saya mendapatkan banyak pelajaran yang mengimprove skill saya dalam bermain basket. Beberapa tahun kemudian, saya diterima di SMA Negeri 28 Jakarta. Saat itu, prestasi non-akademis SMA Negeri 28 Jakarta tidak sejalan dengan prestasi dalam bidang akademisnya. Namun, semua itu mulai berubah ketika saya dan teman-teman menjadi murid di SMA Negeri 28 Jakarta. Pada tahun pertama, tim basket putri mampu menjuarai DBL Jakarta. Namun, tidak dengan tim putra. Ia hanya bisa mendukung tim putri sebab tidak mengikuti DBL.
Pada tahun kedua, tim putra SMA Negeri 28 Jakarta mulai bangkit dan ingin mengejar prestasi tim putri. Saat itu, tim putra sangat tidak diunggulkan dalam kejuaraan DBL. Namun, semua itu kami bantah. Setelah menjalani beberapa pertandingan dan mengalahkan beberapa lawan, dengan mengejutkan kami dapat menyusul tim putri ke partai final DBL DKI Jakarta Selatan. Kerja keras kami pun berbuah hasil. Kami dapat mengukir sejarah baru untuk SMA Negeri 28 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Budiarti dari 12 MIPA 4 nomor absen 4. Sekarang saya akan membagikan sedikit kisah hidup saya, terutama pada masa SMA yang juga sudah saya tuangkan dalam buku novel saya, yaitu Narasi Hidup untuk tugas PKWU dan juga Bahasa Indonesia. Saat itu, sekolah mengumumkan akan ada seleksi petugas 17 Agustus yang hanya bisa diikuti oleh anak kelas 10. Menyadari kesempatan ini hanya datang sekali, saya memutuskan untuk mendaftarkan diri dan alhamdulillah saya terpilih. Menjadi petugas pada hari yang sangat bersejarah ini menjadi salah satu kebanggaan bagi saya yang baru masuk 28. Berangkat dari pengalaman 17 Agustusan, saya memutuskan untuk mengikuti Paskibra, ekskur yang sangat menarik perhatian saya saat demonstrasi. Banyak sekali hal yang saya lalui dengan teman-teman, baik susah maupun senang. Tapi, satu hal yang paling jelas adalah saya sangat bersyukur karena mendapat banyak pelajaran dan bisa menjadi bagian dari keluarga yang sangat suportif ini. Banyak sekali kegiatan yang diselenggarakan 28 untuk murid barunya. Tapi, ada satu kegiatan yang paling meninggalkan kesan pada saya, yaitu TLUB, di mana saya bisa melatih kedisiplinan dalam baris berbaris dan yang paling seru adalah saya bisa bonding dengan teman-teman saya selama latihan. Apalagi jika saya menjadi juara pertama pada saat itu. Saat kelas 10, saya tertarik dengan lomba yang bernama 4 Pilar. Pada dasarnya, lomba ini menekankan pada wawasan Nusantara. Saya memutuskan untuk mengikuti seleksi tingkat sekolah dan berhasil jadi bagian tim inti. Berbagai persiapan dilakukan. Proses latihan itu memakan waktu selama lebih dari 1 tahun. Alhamdulillah, saya dan teman-teman bisa masuk tingkat nasional meskipun kami harus terhenti di babak semifinal. Memang, tidak semua hal yang saya alami dalam kegiatan ini manis, tapi rasa-rasanya akan cukup sulit bagi saya untuk melupakan pengalaman saya yang satu ini. Ini adalah foto saya dengan teman-teman dekat saya dari kelas 11. Ada Andila, Farah, Ismi, Cecil, dan Alexis. Pertemanan ini berawal dari posisi duduk kami yang saling berdekatan. Karena itulah kami jadi sering ngobrol, berbagi cerita, dan melakukan hal-hal seru setiap harinya. Kebiasaan yang sudah seperti menjadi keharusan bagi kami adalah berbagi bekal makanan saat jam istirahat. Kami jadi semakin akrab karena jika ada tugas kelompok, pasti kami langsung janjian untuk menjadi teman satu tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syaulia Sukma, absen 5 kelas 12 MIPA 4. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian praktik Bahasa Indonesia dan PKWU mengenai teks cerita sejarah atau autobiografi. Teks cerita sejarah atau autobiografi yang saya buat berjudul Merajut Asa. Autobiografi ini terdiri dari 61 halaman dan dicetak menggunakan hardcover. Pada bagian depan cover terdapat foto saya dan judul autobiografi, sedangkan pada bagian belakang cover terdapat gambaran mengenai isinya. Sesuai judulnya yaitu Merajut Asa, autobiografi ini berisi tentang perjalanan saya dalam merajut impian dan harapan saya. Autobiografi ini terdiri dari 5 bab. Bab pertama berjudul Asyaulia Sukma yang berisi tentang pribadi saya dan ruang lingkup keluarga serta kehidupan saya waktu masih kecil. Bab kedua berjudul Taman Kanak-kanak menceritakan awal mula saya memasuki jenjang pendidikan dan pengalaman saya selama berada di dalamnya. Selanjutnya bab ketiga berjudul Sekolah Dasar, berisi tentang kehidupan saya dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 SD. Pada jenjang ini saya aktif mengikuti ekstrakurikuler melukis dan PMR. Banyak pengalaman yang saya dapatkan dari kedua ekstrakurikuler ini, salah satunya mengikuti berbagai macam perlombaan.
Bab keempat menceritakan kehidupan kelas 7 sampai kelas 9 dan pengalaman saya mengikuti pertukaran pelajar. Dari pertukaran pelajar ini saya menemui banyak teman baru dan menambah wawasan mengenai sistem pembelajaran di negara lain. Bab terakhir yaitu bab kelima berjudul Sekolah Menengah Atas. Pada bab ini berisi tentang kehidupan kelas 10 sampai kelas 12 saya di SMA Negeri 28 Jakarta dengan berbagai acara ekstrakurikuler dan kegiatan yang saya ikuti. Pada akhir bab ini saya juga menuliskan mengenai impian dan harapan yang ingin saya wujudkan untuk jenjang berikutnya. Sekian video ujian praktik ini saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aubrey Fatih Akbar, kelas 12 MIPA 4, absen 6. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian praktik Bahasa Indonesia dan PKWU SMAN 28 Jakarta. Inilah perjalanan hidup saya yang dirangkum dalam bentuk autobiografi yang berjudul Sepenggal Dunia Aubrey. Aubrey, kalau menurut pendapat orang, adalah nama yang cukup asing bagi orang Indonesia. Mungkin jarang tertebak, tetapi nama saya terinspirasi dari lagu berjudul Aubrey, yaitu single yang dirilis pada tahun 1973 oleh band asal Amerika Serikat bernama Brad. Hidup saya bermula pada hari Sabtu, 22 Maret 2003, sekitar jam 5 pagi di Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita, Jakarta. Saya anak dari pasangan Syaiful Akbar dan Herawati Akbar. Saya mempunyai satu adik perempuan bernama Keisha. Dari lahir, saya bertempat tinggal di Jalan Raya Lenteng Agung nomor 72 Kebagusan Pasar Minggu, di rumah tingkat 2 yang didominasi warna coklat. Masa kecil saya terbilang tipikal anak-anak pada umumnya, seperti bermain di luar rumah, ke rumah teman di lingkungan rumah saya, dan lainnya. Masa kecil saya juga banyak saya lewati bersama nenek, dikarenakan kedua orang tua saya bekerja. Jadi yang merawat saya di rumah adalah nenek. Kebiasaan seperti pulang sekolah lalu bermain bersama nenek, mengikuti pengajian, tidur siang, serta sarapan bersama nenek merupakan potongan memori manis yang terkenang dalam benak saya. Saya mulai bersekolah pada umur 4 tahun. Saat itu saya memasuki prasekolah atau yang biasa disebut playgroup. Saya bersekolah di playgroup Mentari Pagi. Setelah itu, saya melanjutkan sekolah di Taman Kanak-Kanak Yasporbi 2 Pasar Minggu. Setelah lulus TK, tahun 2009, saya melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Islam Al-Azhar 2 Pasar Minggu. Menjalani 6 tahun di SD bukanlah waktu yang sedikit, tetapi saya dan teman-teman tetap menjalaninya dengan gembira. Kami bermain dan bercerita setiap hari dan melakukan hal konyol bersama. Setelah lulus, saya melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 41 Jakarta. Masa SMP adalah masa transisi yang cukup berperan besar dalam hidup saya. Banyak perbedaan dengan jenjang pendidikan sebelumnya yang berdampak positif dalam hidup saya, seperti menambah pengalaman dan teman baru. Setelah itu, saya melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 28 Jakarta. Dengan adanya teman dan lingkungan baru, saya mendapat banyak sekali pelajaran dan pengalaman yang berharga. Sekian kisah singkat sepenggal dunia Aubrey. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata dan berterima kasih kepada semua yang telah menyimak. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cecilia Maria Feliciana dari 12 MIPA 4, absen nomor 9 dari SMA Negeri 28 Jakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian praktik Bahasa Indonesia dan PKWU. Di sini saya akan menampilkan cerita tentang teks autobiografi saya yang terdiri dari 8 bab, masing-masing menceritakan hal-hal yang berbeda sesuai dengan usia saya. Ini adalah cover dari buku autobiografi saya. Saya membuatnya sangat menarik dengan menaruh banyak sekali foto-foto saya sendiri bersama dengan teman-teman saya dan keluarga saya dalam suatu acara. Bab pertama menceritakan tentang keluarga saya secara keseluruhan, keluarga kecil saya, identitas mereka masing-masing, profesi mereka, dan beberapa pelajaran kehidupan yang saya dapatkan dari orang tua saya saat saya masih kecil. Bab selanjutnya, bab 2,
saya menceritakan tentang masa-masa kecil saya saat saya berada di bangku TK. Saya masih sangat kecil sehingga saya tidak melakukan banyak kegiatan menarik. Akan tetapi, saat di bab selanjutnya, yaitu bab 3, saya menceritakan tentang kisah saya selama berada di sekolah dasar. Dari kelas 1 sampai kelas 6, saya bagi menjadi subbab masing-masing. Kelas yang menarik buat saya adalah saat saya berada di kelas 5 SD, karena di situ saya mulai menjadi pribadi yang aktif. Saya memiliki banyak teman, saya juga mengikuti ekstrakurikuler seperti basket dan paduan suara. Saya juga mengikuti beberapa les, walaupun tidak banyak, hanya berenang dan les matematika, yaitu kumon. Saat saya beranjak SMP, saya tetap berada di SMP yang sama seperti SD saya. Saya mulai aktif berorganisasi seperti menjadi panitia dalam acara SMP saya. Saya juga mulai mengikuti banyak ekstrakurikuler baru seperti biola dan gitar. Selama saya SMP, kelas yang paling menarik buat saya adalah kelas 8. Maka dari itu, saya membuat kelas 8 paling banyak kisahnya karena menurut saya memiliki banyak sekali pengalaman-pengalaman indah selama saya kelas 8. Saya mengikuti les, dan saya juga banyak menggunakan waktu saya untuk bermain dengan teman-teman saya. Saat saya berada di kelas 3 SMP atau kelas 9, saya mengikuti acara-acara dari sekolah saya yang sangat menarik. Dan ada juga saat kami sekangkatan mengikuti study tour ke Jogja, yang itu merupakan pengalaman yang sangat menarik buat saya. Saat saya beranjak SMA, saya masuk ke SMA Negeri 28 Jakarta. Saat saya SMA, saya sangat berubah. Saya benar-benar mengikuti banyak sekali kegiatan baru dan organisasi baru. Saya menjadi panitia dalam acara-acara SMA Negeri 28 Jakarta, dan saya juga mengikuti drama musikal bernama Keris. Di situ saya berperan sebagai burung, dan itu merupakan pengalaman yang sangat menarik buat saya karena itu pertama kali saya menjadi seorang aktris. Untuk menyimpulkan, autobiografi saya berisi semua kejadian-kejadian menarik dalam hidup saya, proses belajar saya, proses saya mengenal diri saya sendiri, dan juga segala kesuksesan, kegagalan yang saya lewati, saya curahkan dalam autobiografi tersebut. Demikian tugas ujian praktik Bahasa Indonesia DPKWU saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, aku Fairasya, dan inilah kisah hidupku. Salah satunya adalah tentang hobiku, dan dari sinilah kisahku bermula. Pada tahun 2018, aku menonton video tutorial makeup untuk kebutuhan riasan wisuda SMP-ku. Aku belajar cara merias wajah sendiri karena saat itu aku tidak menyewa jasa perias. Lama-kelamaan, aku mulai tertarik untuk mempelajarinya lebih dalam. Aku seringkali melihat video tutorial makeup dan mempraktekannya pada wajahku sendiri dengan alat makeup yang seadanya. Aku rasa makeup itu seperti melukis, namun medianya adalah wajah kita sendiri. Waktu pun berjalan, yang awalnya aku hanya memiliki sedikit alat makeup, sekarang aku cukup banyak memilikinya. Aku bangga karena semua alat makeup ini merupakan hasil keringatku sendiri. Aku menabung untuk membelinya, atau aku mendapatkannya dari kerjasama oleh brand kosmetik. Tak kusangka hobiku bisa membuatku mendapatkan penghasilan. Pada Juli 2019, aku mendapat kesempatan untuk datang ke sebuah event beauty terbesar di Indonesia, yaitu Jakarta X Beauty. Di sana aku bisa bertemu dengan idola-idolaku, yaitu para beauty influencer. Aku melihat demo makeup mereka secara langsung. Tak lupa, aku mengabadikan beberapa foto. Rasanya sangat menyenangkan bisa melihat mereka secara langsung. Aku mendapatkan banyak pengalaman dan pembelajaran di sana. September 2019, aku membantu merias teman-temanku yang menjadi dancer untuk event DBL dan ARD. Aku sangat senang karena bisa membantu mereka. Dan tentunya di masa depan aku berharap aku bisa menciptakan industri kosmetik sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febrina Jemima dari kelas 12 MIPA 4 absen 11 SMA Negeri 28 Jakarta. Video ini saya buat untuk kepentingan ujian praktek Bahasa Indonesia dan PKWU tentang cerita sejarah atau autobiografi.
pertama, saya menjelaskan bagaimana kehidupan kecil saya. Saya lahir pada tanggal 23 Februari 2004 sebagai anak bungsu dari 2 bersaudara. Kakak saya, Felicia, tidak jauh berbeda dari saya. Saat saya kecil, saya sering sekali pergi ke rumah nenek saya. Nenek saya selalu membuat masakan yang paling enak yang pernah saya coba. Dari kecil, saya sudah menjadi pecinta hewan. Saya memelihara ikan, kucing, dan sekarang saya memiliki anjing. Ayah saya merupakan seorang yang sangatlah bijaksana. Banyak sekali pelajaran hidup yang saya ambil darinya. Ibu saya merupakan seorang yang sangat penyayang. Ketika saya lelah ataupun kesepian, ibu saya selalu berusaha untuk menenangkan saya. Nah, kita lanjut ke bab 2. Pada bab 2, saya menceritakan bagaimana kehidupan saya di bangku sekolah dasar. Saya bersekolah dasar di SD Tarakanita 2. Tarakanita merupakan yayasan Katolik. Dari kecil, saya selalu diajarkan untuk menerima perbedaan dan tidak memandang bulu. Oh ya, terdapat satu hal yang membuat saya bangga akan diri saya ketika saya SD. Namun, karena kerajinan saya pun berhasil mendapat nilai 100 pada ulangan matematika tersebut. Guru saya dan teman-teman saya memuji saya karena mendapatkan nilai tersebut. Saya pun bangga terhadap diri saya. Pada bab 3, saya menjelaskan bagaimana kehidupan saya di bangku menengah pertama. Memang tidak jauh beda lingkungannya. Ketika SMP, saya mengikuti ekskul paduan suara. Ekskul tersebut merupakan ekskul kebanggaan SMP Tarakanita 1. Mengapa? Karena banyak sekali penghargaan yang telah didapat. Lomba antar daerah, lomba provinsi. Memasuki tahun ketiga, banyak sekali kesibukan yang saya dan teman-teman saya lalui. Mulai dari ujian sekolah, ujian akhir semester, ujian praktek. Selama berbulan-bulan, saya mendedikasikan waktu saya, tenaga saya, untuk mendapatkan nilai UNBK yang tinggi. Dengan nilai 36,8, saya berhasil diterima di SMA Negeri 28 Jakarta, yang telah saya impikan sejak saya SMP kelas 1. Lanjut ke bab 4. Bab ini merupakan bab favorit saya. Kenapa? Karena pada bab ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sangat berkesan bagi saya. Tidak ada teman seangkatan saya yang masuk SMA 28 Jakarta. Saya merupakan satu-satunya perwakilan dari SMP Tarakanita 1. Maka dari itu pada hari pertama saya sangatlah gugup. Saya tidak mengenal siapapun di situ. Banyak sekali acara berkesan bagi saya di SMA. Salah satunya adalah Talasik dan Keris. Talasik memang sudah dikenal di kalangan banyak orang, tidak hanya di kalangan negeri. Tidak hanya di kalangan siswa SMA 28, tetapi juga di kalangan SMA-SMA lain. Bintang tamu yang dihadirkan selalu menjadi favorit anak-anak SMA zaman sekarang, seperti Tulus, Yura Yunita, Ran, dan juga Reality Club. Pada pementasan Keris, saya tidak hanya menjadi aktor, namun juga merangkap sebagai divisi tiketing. Kadang saya dan teman-teman saya merasa lelah, namun ketika hari H datang dengan lancar, wah, lega sekali rasanya. Nah, pada bab yang kelima, saya menceritakan bagaimana kehidupan saya di gereja. Saya sebagai cucu pendeta, aktif menjadi pelayan di gereja. Saya bergereja di HKBP Tebet. Nah, begitulah kiranya gambaran isi autobiografi saya. Terima kasih telah mendengarkan kisah saya. Saya harap dengan ini saya menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gavira Syarin, absen 12 dari kelas 12 MIPA 4. Saya akan membahas autobiografi yang berjudul Kisah di Hari Itu. Judul ini saya pilih karena saat menulisnya saya merasa terbawa kembali ke masa lalu dan mengenang semua kisah di hari-hari yang sampai sekarang masih saya ingat dan berkesan bagi saya. Di dalam buku ini, saya menceritakan tentang kehidupan saya sejak lahir sampai menginjak kelas 12 SMA, yaitu sekarang. Buku ini terdiri dari 84 halaman dan 4 bab, ditambah dengan 1 bab perkenalan. Bab perkenalan berisi tentang mimpi, hobi, dan segala hal tentang saya. Saya juga membahas hal-hal yang saya suka, keluarga, dan latar belakang mengenai diri saya. Selanjutnya ada bab kelahiran anak kedua, yang berisikan masa kanak-kanak saya sebelum saya pindah ke Jakarta, cerita-cerita saya di TK, dan suasana Probolinggo yang menenangkan. Bab ini ditutup dengan cerita saya dan keluarga yang akhirnya pindah ke Jakarta pada tahun 2009.
Kemudian ada bab kanak-kanak. Dalam bab ini saya membahas tentang kehidupan pada saat sekolah dasar, kepindahan saya ke Jakarta, teman-teman SD yang sangat perhatian, hingga kisah saya diakhiri dengan melakukan ujian nasional dan masuk ke jenjang sekolah berikutnya. Bab ketiga saya beri nama Pra-Remaja, yang merupakan cerita pada masa SMP yang tidak kalah serunya. Bab ini saya buka dengan kisah liburan saya dan keluarga yang mengunjungi Makati, Filipina. Selanjutnya, saya menjabarkan setiap tahun di SMP. Di sana saya bertemu teman-teman baru, orang-orang baru, pengalaman baru, serta perjalanan saya dan keluarga saya ke kota Mekah dan Madinah untuk melaksanakan umroh. Bab ini diakhiri dengan membahas perjuangan mendapatkan nilai UN dan masuk ke SMA Negeri 28 Jakarta. Bab terakhir adalah bab remaja, yang tentu saya mengisahkan kehidupan SMA saya di SMA 28 Jakarta. Dalam bab ini, saya menceritakan setiap tahunnya satu persatu dengan diwarnai kehadiran orang-orang baru. Saya membahas semua orang-orang yang menurut saya sangat berharga di hidup saya ini, termasuk teman-teman dari kelas 10 dan 11. Selain itu, saya juga membahas lomba robotik yang pertama kali saya ikuti, yaitu IRO. Cerita masa SMA benar-benar kisah yang paling menempel di ingatan saya. Selain memang baru terjadi, juga karena pada masa SMA inilah saya merasakan banyak hal baru yang saya lakukan untuk pertama kalinya. Tentu saja kisah ini ditutup dengan kisah kelas 12 yang ditempa pandemi dan akhirnya saya tidak bisa berkumpul lagi dengan teman saya. Namun tidak apa, karena memang begitulah kisah yang ada di hari ini. Buku ini memang belum sempurna dan masih banyak kekurangan, tapi saya cukup puas dengan hasilnya. Banyak juga kisah yang belum saya sampaikan dalam buku ini, mungkin di lain waktu. Terima kasih kepada Bu Isnida yang telah memberikan tugas ini, karena sekarang saya memiliki tempat yang menyimpan banyak memori indah jika saya ingin mengenangnya. Terima kasih juga kepada orang tua dan semua orang yang telah hadir di hidup saya dan ikut mewarnai setiap harinya. Dan terakhir, terima kasih kepada Bapak Arif atas tugas PKWU, karena setidaknya tugas ini sudah merangkum sedikit dari kisah hidup saya. Dan tanpa robotik, kisah SMA saya juga tidak akan bisa seberwarna ini. Sekian penjelasan autobiografi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jorafi, absen 13 dari kelas 12 MIPA 4. Pada hari ini saya akan sedikit menceritakan tentang autobiografi saya yang berjudul Jalan Cerita, yang berisikan tentang kehidupan saya dari lahir sampai saat ini. Namun pada hari ini saya hanya akan bercerita tentang bab 5 dengan subjudul Petualangan Kecil-kecilan. Di bab ini menceritakan tentang beberapa perjalanan saya pada saat kelas 11 SMA bersama teman-teman saya. Di antaranya perjalanan itu adalah dengan destinasi pendakian Gunung Prau dan Gunung Sindoro. Untuk Gunung Prau sendiri, saya bersama 10 teman saya yang lain mendaki pada akhir tahun 2019, yaitu pada saat liburan akhir semester 1 kelas 11. Pada saat itu kami memilih Gunung Prau karena jalurnya yang landai dan bagus dan cocok untuk pemula, karena pada saat itu sendiri banyak anggota pendakian yang belum pernah mendaki sama sekali. Selain itu juga Gunung Prau mempunyai pemandangan yang sangat indah dan bisa dibilang gunung paling bagus di Pulau Jawa. Dan pendakian kedua saya yaitu ke Gunung Sindoro. Di Gunung Sindoro ini saya hanya bersama 6 orang teman saya yang lain pergi mendaki pada bulan Februari. Pada saat itu, bulan Februari 2020, kami sedang ada libur ujian sekolah kakak kelas kami yang pada saat itu kelas 12. Di Gunung Sindoro sendiri merupakan pendakian terakhir saya. Karena pada saat itu setelah kami pulang dari Gunung Sindoro, kami sekolah terpaksa diliburkan karena ada pandemi. Di Gunung Sindoro ini merupakan gunung yang cukup sulit untuk didaki. Jalan yang terjal dan berbatu membuat kami kesusahan. Untungnya pada saat itu kebanyakan dari anggota pendakian merupakan
orang-orang yang sebelumnya sudah pernah mendaki. Jadi kami tidak begitu keberatan pada saat mendaki. Namun sayangnya sebenarnya gunung ini bagus. Namun pada saat itu karena kami kurang beruntung, pada saat di puncak kami hanya mendapatkan pemandangan berupa kabut putih. Walaupun seperti itu, kami tetap bangga dengan pendakian kami. Cerita tadi merupakan sedikit ringkasan dari subbab saya yang berjudul Petualangan Kecil-Kecilan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Kezia Natalia, absen 14 dari kelas 12 MIPA 4. Dan hari ini saya akan menjelaskan secara singkat isi dari autobiografi yang telah saya buat untuk ujian praktek Bahasa Indonesia dan PKWU. Autobiografi yang berjudul Perjalanan Panjang ini terdiri dari 6 bab yang menceritakan kehidupan saya dari saya lahir sampai sekarang. Pada hari ini yang akan saya ceritakan adalah subbab ke-5.3 yang berjudul Geger Antakara. Geger Antakara adalah nama angkatan saya di Ekskul Ural atau Udara Rimba Laut yang terdapat di SMAN 28 Jakarta. Berikut adalah kisah saya dan teman-teman saya sebagai Geger Antakara. Setelah melihat demo ekskul yang diadakan ketika MPLS SMAN 28 Jakarta, saya mendaftar di Ekskul Ural. Di Ural, para calon anggota dididik dan ditempa dengan keras. Namun, banyak pelajaran, pengalaman, dan hal-hal baru yang saya dapatkan. Terlebih lagi, berkat Ural, saya dapat bertemu teman-teman yang sudah saya anggap sebagai keluarga kedua saya. Kami mengalami susah, senang, takut, sedih bersama-sama. Setelah menjalani masa pendidikan selama 6 bulan, diadakan pendidikan dasar di Geger Bentang selama 3 hari. Di ujung acara, kami dilantik menjadi anggota Ural Angkatan Geger Antakara. Setelah diksar, dimulailah petualangan kami di alam. Kami mengunjungi Desa Citorek di Banten, snorkeling dan menginap di Pulau Melinjo di Kepulauan Seribu, juga rafting di Sungai Cisadane, Jawa Barat. Ketika kenaikan kelas, saya dan 6 teman saya mendaki Gunung Slamet yang merupakan puncak tertinggi Jawa Tengah. Lalu kami juga mendaki Gunung Sindoro. Masuk Ural adalah salah satu keputusan terbaik dalam hidup saya. Saya mendapat pengalaman baru, hal-hal yang menyenangkan, dan juga keluarga kedua. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman dan Bapak Ibu Guru, nama saya Marcinda Adriani dari kelas 12 MIPA 4. Kali ini saya akan bercerita tentang perjalanan hidup saya yang sudah dicangkup dalam teks cerita sejarah yang berjudul Kenangan Berharga. Selamat menyaksikan. Nama saya Marcinda Adriani, biasa dipanggil Cinda. Saya lahir di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2003. Saya besar di keluarga yang sangat menyayangi saya. Masa kecil saya dihabiskan bermain di rumah nenek. Canda dan tawa saya rasakan di sana. Saat umur 4 tahun, saya bersekolah di TPA Babul Jannah. Momen yang paling berkesan adalah manasik haji. Pendidikan selanjutnya adalah TK Teratai. Di sana, saya banyak mengikuti kegiatan seperti lomba gerak jalan, lomba mewarnai,
dan drum band. Selama 6 tahun, saya menempuh pendidikan di SDN Pasar Minggu 01 Pagi. Mengikuti kegiatan seperti menjadi dokter kecil dan pramuka saya lakukan. Saya memiliki banyak teman dan guru yang sangat baik terhadap saya. Banyak momen yang tidak dapat dilupakan. SMPN 41 Jakarta adalah sekolah saya. Menempuh pendidikan di sana, saya merasa lebih terpacu untuk terus belajar karena pesaing yang cukup banyak. Saya mengikuti beberapa kegiatan. Yang paling baru bagi saya adalah menjadi panitia Forka 3.0. Dari sana, saya banyak memiliki teman. Saya lulus pada tahun 2018 dengan nilai yang cukup memuaskan. Jarak dari SMA saya ke rumah hanya 3 menit. Ya, SMA N 28 Jakarta. SMA yang terkenal dengan banyak kegiatan seperti TLUB, LDKS, 28 Expo, Forelition, dan lainnya. Saya juga mengikuti iSchool Bioskop 28. Namun saat ini pembelajaran berbeda, yaitu pembelajaran jarak jauh karena pandemi COVID-19. Saya harap pandemi ini cepat berakhir. Setelah lulus SMA, saya selalu berdoa agar mendapat PTN yang saya inginkan dan kelak menjadi orang sukses yang dapat berguna bagi bangsa dan negara. Nah, sekian dari kisah saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Michiko Fitriani, sering disapa Ciko. Saya lahir di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2002. Saya lahir di keluarga yang sederhana. Saya merupakan anak pertama dari pasangan Ateng Budiman dan Supriyatin. Dan juga saya merupakan anak tunggal di keluarga. Saya memasuki pendidikan pertama, yaitu TK. TK saya bernama Radiatul Al-Ithro At-Tahiro. Berikut adalah foto-foto saya pada waktu itu. Setelah itu, saya melanjutkan pendidikan di SDN 014 Pagi. Di sana, saya mengikuti lomba Hari Kartini pada kelas 1, lalu lomba membaca Al-Quran pada kelas 5. Ini adalah foto perpisahan saya pada saat SD. Lalu saya melanjutkan ke jenjang SMP di SMP Negeri 124 Jakarta. Pada saat itu saya pernah mengikuti eskul karate. Setelah lulus dari SMP, saya mendaftarkan diri ke SMA Negeri 28 Jakarta. Pada saat itu, saya dan juga tim berhasil memenangkan lomba musik video. Ada banyak sekali kegiatan, salah satunya ini. Pada tahun kedua, kelas 11, saya mengikuti eskul PMR. Pada saat ini, saya menduduki kelas 12. Tak lama lagi saya akan lulus. Saya berharap semoga saya bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang saya harapkan yaitu Institut Pertanian Bogor. Semoga saya bisa masuk ke sana dan bisa menggapai impian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvino Musyafa Zahran dari kelas 12 MIPA 4 absen 18. Kali ini saya akan menayangkan sebuah video karya saya yang berisikan tentang buku yang saya buat, yaitu Catatan Si Gendats.
Secara singkat, buku ini menceritakan tentang perjalanan saya dari saya lahir sampai saya saat ini. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvino Musyafa Zahran, biasa dipanggil Alvino atau Gendats. Saya lahir di Sukoharjo 24 Juni 2003. Sejak saya umur 3 bulan, saya pindah ke Jakarta karena alasan pekerjaan ayah saya. Saya tinggal bersama ibu, ayah, adik, mbak, dan kakek. Setiap harinya, kita selalu berinteraksi satu sama lain sehingga kita semua terlihat dekat. Tibalah saat saya harus masuk ke sekolah. Saya berada di Taman Kanak-kanak Riyadus Sholihin. Di sana, saya belajar sambil bermain. Setelah itu, saya melanjutkan pendidikan saya ke jenjang berikutnya, yaitu di SD Negeri Duku 09 Pagi. Jaraknya sangat begitu dekat dari rumah saya, yaitu hanya sekitar 300 meter dari rumah. Saya cukup prestasi di sana. Di jenjang ini, saya juga memiliki banyak sekali teman, dan saya juga menghabiskan 6 tahun di sekolah ini hanya untuk belajar dan juga bermain sepak bola. Saya sangat menyukai sepak bola, dan sangat menyukai klub sepak bola terbaik di Inggris, yaitu Liverpool FC. Menyukai Liverpool, saya lakukan sejak duduk di kelas 1 sekolah dasar, karena saya mengikuti teman dan akhirnya saya malah menyukainya sampai sekarang ini. Setelah itu, saya melanjutkan pendidikan saya di SMPN 49 Jakarta, salah satu SMP terbaik di Jakarta. Sekolah ini, saya banyak belajar untuk setiap kawan, belajar untuk bekerja sama satu sama lain, dan juga belajar untuk saling menghargai. Setelah tamat SMP, saya melanjutkan ke SMAN 28 Jakarta, salah satu sekolah terbaik di Jakarta. Di sini, saya memiliki banyak sekali teman, dan banyak sekali kejadian-kejadian yang tak terlupakan. Menurut saya, masa SMA adalah masa terindah yang pernah saya lalui untuk saat ini. Di jenjang ini, saya juga berhasil menurunkan berat badan saya yang awalnya dari 115 kg ke 81 kg. Sayangnya, keindahan masa SMA harus terputus di tengah jalan karena virus COVID-19. Semoga setelah tamat dari SMAN 28 Jakarta, saya bisa masuk ke Universitas Indonesia jurusan Teknik Mesin. Sekian, terima kasih telah menonton video saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaki. Saya biasa dipanggil Zaki oleh keluarga saya. Namun teman-teman saya biasa manggil saya Jeki. Saya lahir pada tanggal 14 Mei 2003 di Rumah Sakit Harapan Kita. Saya lahir sebagai anak keempat dari 4 bersaudara. Yang berarti saya memiliki 3 kakak. Kakak saya semuanya adalah perempuan. Yang pertama bernama Zanira,
sekarang ia sudah lulus dari Universitas Indonesia. Dan yang kedua adalah Zahia, ia baru saja lulus dari Universitas Indonesia. Dan yang ketiga adalah Zahra, yang sekarang masih kuliah di Universitas Indonesia. Saat saya kecil, saya tinggal bersama nenek dan kakek saya. Maka dari itu, saya bisa dibilang cukup dekat dengan nenek saya, karena saat saya kecil, nenek saya sering mengajari banyak hal tentang agama, seperti cara sholat, cara membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Saya masuk TK pada tahun 2007. Saat itu saya langsung memasuki TK tanpa melewati kelompok guru terlebih dahulu. Pada hari-hari pertama saya sekolah, saya sempat menangis karena ditinggal ibu saya. Namun, seiring berjalannya waktu, saya sudah mulai terbiasa dan saya sudah mulai memiliki banyak teman di sana. Pada tahun 2009, saya memasuki sekolah dasar Islam Al-Ikhlas. Di situ saya tidak memiliki banyak teman pada awalnya karena tidak banyak teman TK saya yang bersekolah di situ, hanya sekitar 3 atau 4 orang saja. Namun seiring berjalannya waktu, saya sudah mulai bisa beradaptasi lagi dan memiliki banyak teman lagi. Saat saya memasuki kelas 3 SD, saya mulai menyadari bahwa saya memiliki kelebihan dalam matematika dibanding teman-teman saya yang lain. Karena nilai saya selalu lebih bagus dibanding teman-teman saya yang lain. Lalu pada kelas 5 dan kelas 6, saya selalu bisa menjawab pertanyaan matematika dengan cara saya sendiri, berbeda dengan cara berpikir guru-guru saya, namun memiliki hasil yang sama. Dari situ saya mulai menyadari bahwa kecerdasan matematika saya melebihi rata-rata teman-teman sebaya saya. Lalu, pada tahun 2015, saya memasuki SMP Islam Al-Azhar Pusat. Di situ saya bisa dibilang cukup mudah untuk berinteraksi dengan orang, karena beberapa teman SD saya bersekolah di situ juga. Saat saya SMP, saya mulai menyadari beberapa hal, seperti mana teman yang benar-benar baik dan mana teman yang datang saat ada butuhnya saja. Lalu, apa yang saya benar-benar sukai dan saya tidak sukai. Salah satu contohnya, saya pernah melaksanakan tugas untuk berjualan bersama teman saya. Di situ, saya menyadari bahwa saya sangat suka untuk berdagang. Singkat cerita, saya meraih salah satu nilai terbaik di SMP saya. Saat itu, saya menentukan untuk memasuki sekolah negeri. Awalnya, saya berpikir untuk memasuki SMA 8. Namun, karena saya beranggapan bahwa SMA 8 tidak memiliki lingkungan sosial yang cukup bagus, saya memutuskan untuk memasuki SMA 28 Jakarta. Saya mendapat banyak pengalaman dari masa-masa SMA saya. Saya mempelajari sangat banyak hal selama saya SMA. Saya juga mendapati berbagai jenis teman lagi. Mungkin karena saya terbiasa dengan lingkungan swasta, saya bisa dibilang cukup kaget saat menjalani SMA di sekolah negeri. Saat ini, saya sedang melaksanakan pembelajaran di rumah karena pandemi. Namun, itu tidak menghalangi saya untuk menggapai cita-cita saya, yaitu kuliah di PTN favorit. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadila Cantika Sari dari kelas 12 IPA 4 absen 22. Di sini saya akan menceritakan tentang teks sejarah saya yang berjudul Kisah Anak Kecil. Halo semua, nama saya Nadila Cantika Sari, biasa dipanggil Nadila. Saya lahir di Jakarta pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2003. Ayah saya bernama Arisman Fakri dan ibu saya bernama Ismawati. Saya merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Saya memiliki adik yang bernama Fatir Muhammad Rizky. Saya dan Fatir terpaut umur yang cukup jauh, yaitu 10 tahun. Di umur saya yang ke-3 tahun, saya mengawali pendidikan saya dengan mengikuti TPA. Lalu, saya melanjutkan pendidikan di TK Nurul Iman selama 1 tahun. Di TK, saya mengikuti banyak kegiatan, contohnya drum band dan kartinian. Drum band di TK saya ini sering memenangkan lomba. Selain itu, saya melanjutkan pendidikan saya di SDN Jatipadang 05 Pagi. Saya memilih sekolah ini dikarenakan teman-teman sekitar rumah saya bersekolah di sana. Di SD, saya juga sering mengikuti kegiatan seperti pentas seni dan lomba. Setiap tahun, saya selalu dipilih untuk menampilkan tarian bersama teman-teman saya.
Saya selalu mengikuti kegiatan yang ada di SD saya. Setelah itu, saya melanjutkan sekolah saya di SMP Negeri 41 Jakarta. Di SMP saya ini, saya mengikuti 2 ekstrakurikuler, yaitu drum band dan Ratu Jaro. Selama 3 tahun di SMP, kelas 8C merupakan kelas yang paling berkesan bagi saya. Karena ada suatu kejadian yang tidak akan saya lupakan, yaitu atap kelas roboh. Ini merupakan teman-teman terdekat saya selama di SMP. Lalu, saya memasuki masa SMA. Saya bersekolah di SMA Negeri 28 Jakarta. Di SMA ini, saya mengikuti ekstrakurikuler Forum Informasi dan Komunikasi. Selama menjadi anggota FIK, saya memiliki pengalaman untuk mewawancarai Gestar Talasik 2019. Belum selesai masa kelas 11, tiba-tiba pandemi COVID-19 menyerang Indonesia sehingga saya diharuskan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Masa pandemi ini akan menjadi sangat berat apabila tidak ada teman-teman yang selalu menemani saya, walaupun kami terpisahkan dengan jarak. Sekian cerita teks sejarah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nathaniel Jordan, absen 23 dari 12 MIPA 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita sedikit mengenai autobiografi saya. Cerita saya dimulai dari usia saya sebelum 6 tahun. Di usia sebelum 6 tahun tersebut, saya mempunyai kegemaran bermain bola bersama teman-teman saya di Balai Rakyat. Peristiwa yang paling saya ingat di usia tersebut, saya berhasil mengalahkan orang-orang yang lebih besar dari saya dalam bermain bola, yaitu saya berhasil membocek dan membobolkan lawan mereka. Dan cerita berlangsung ke sekolah dasar di mana saya bersekolah di SDN Jayakarsa 06 yang merupakan sekolah yang cukup jauh dari rumah saya. Di situ saya mempunyai sahabat akrab yang bernama Rohman Amanullah, tetapi sekarang saya lupa dia di mana dan saya juga mempunyai kontak dia. Pada saat sekolah dasar, saya juga masih gila bola, nggak tahu kenapa. Tetapi saya menikmati itu sampai saya kelas 4, dan di kelas 4 saya mulai memberanikan diri untuk membiasakan diri untuk membaca buku. Di situ saya mulai membiasakan diri dan sampai pada puncaknya di kelas 6 SD saya berhasil mendapatkan ranking 1 ujian nasional. Dan cerita berlangsung ke sekolah menengah pertama. Di sekolah menengah pertama saya merupakan anak yang tidak terlalu aktif dan juga merupakan seorang kutu buku. Saya juga merupakan murid andalan, bukannya sombong. Dan di kelas 8 juga saya memberanikan diri untuk berdagang tahu bakso. Dan puji Tuhan laku keras. Dan di kelas 9 saya mulai mempersiapkan diri untuk ujian nasional. Pada saat itu saya selalu belajar dan akhirnya saya mendapatkan nilai 36,45. Dan dengan nilai tersebut saya tidak berhasil untuk mencapai SMA yang saya inginkan, yaitu SMA 8, sehingga saya memasuki SMA 28. Cerita berlangsung ke SMA 28, saya bersyukur masuk SMA tersebut karena saya dapat mengenal Ural. Ini jaketnya. Pada saat itu yang paling saya ingat dari Ural adalah ketika pendidikan dasar. Di situ saya mendapatkan sekali tempaan, banyak tempaan dan banyak sekali pengalaman. Dan di Ural juga saya mempunyai keluarga baru di mana di antara keluarga tersebut saling mensupport. Dan sekarang saya kelas 12, saya akan menyiapkan target saya untuk mencapai universitas yang saya inginkan. Kurang lebihnya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nova Bulaki dari kelas 12 MIPA 4 absen 24. Pada ujian praktek kali ini, saya akan menceritakan secara singkat sepotong kisah menarik dari buku autobiografi saya yang berjudul Kilas Nostalgia. Potongan kisah ini merupakan kisah perjalanan saya ketika berjuang bersama tim SMA 28 Jakarta di lomba cerdas cermat 4 pilar dari tingkat kota sampai ke tingkat nasional. Lomba ini sangatlah berkesan dan membekas dalam hidup saya. Oleh karena itu, saya akan mempersembahkannya dengan sebaik mungkin. Di awal masuk kelas 10, salah satu target saya di SMA ini adalah untuk meraih prestasi apapun itu yang dapat membanggakan kedua orang tua saya. Lalu suatu hari datanglah beberapa kakak kelas datang ke kelas saya. Mereka mensosialisasikan sebuah lomba cerdas cermat yang bernama 4 pilar. Saya pun sangatlah tertarik karena mereka mengatakan bahwa tim dari SMA 28 selalu menjuarai di tingkat provinsi dan lolos ke tingkat nasional, sehingga peluang menangnya juga besar. Saya pun langsung mendaftarkan diri mengikuti seleksi lomba tersebut. Singkat cerita, saya berhasil lulus di semua tesnya dan menjadi anggota dari tim 4 pilar SMA 28 Jakarta. Banyak anggota tim 4 pilar itu sendiri berjumlah 10 orang, yaitu saya, Andika, Aldo, Mauriska, Anissa, Kak Fadil, Kak Sheila, Kak Numa, Kak Nanda, dan Kak Fezi, ditambah seorang guru pembina kami yaitu Bu Eliza. Setelah terbentuk tim inti, mulai dari bulan September 2018, tiap minggunya kami sudah rajin latihan bersama. Biasanya kami latihan di ruang AFIS dan di ruang prestasi setiap pulang sekolah ataupun menggunakan SK di jam pelajaran. Setiap latihan, saya dan anggota tim lainnya selalu didampingi oleh Bu Eliza yang selalu sabar dan penuh semangat dalam membina 10 orang anaknya yang susah diatur untuk menghadapi perlombaan pertama kami di tingkat kota Jakarta Selatan 2. Setelah berulang kali diundur, akhirnya perlombaan pertama di tingkat Jakarta Selatan 2 pun dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2019 dan bertempat di SMA 28 Jakarta. Lomba tahap pertama dimulai dengan tes tertulis. Tes tertulis itu dilaksanakan di bawah Masjid Baitur Rahman. Selesai tes tertulis, lalu diumumkan 9 tim dengan nilai tertinggi yang akan mengikuti perlombaan LCC 4 pilar yang sebenarnya di ruang AFIS. Kami pun mendapatkan peringkat pertama nilai tertinggi dan berhasil lolos ke babak selanjutnya. Pada babak selanjutnya, kami melawan 2 tim dari SMA lain dan alhamdulillah kami dapat mengalahkan kedua tim tersebut. Setelah itu, kami kembali berlomba dengan 2 tim yang menangkan lomba cerdas cermat mereka sebelumnya. Persaingan pun menjadi semakin ketat dan kami dapat kembali memenangkan babak tersebut dengan nilai yang tertinggi. Akhirnya kami pun meraih juara 1 LCC 4 pilar tingkat Jakarta Selatan 2. Setelah menjuarai lomba di tingkat Jakarta Selatan 2, kami pun dapat melanjutkan perjuangan kami tingkat provinsi. Untuk itu, Bu Eliza mengharapkan kami untuk berlatih dan belajar lebih giat lagi agar dapat lolos ke tingkat nasional. Karena kami berhasil memenangkan lomba tingkat kota, Bu Eliza pun memenuhi janjinya yaitu mengajak kami semua untuk berlatih di rumahnya. Rumah Bu Eliza ini sangatlah bagus dan indah. Walaupun bangunannya tidak terlalu besar, tetapi halamannya sangatlah luas. Kami pun berlatih di teras rumah Bu Eliza. Di sana, Bu Eliza menyuguhkan kami banyak sekali makanan dan minuman buatannya. Semuanya enak dan kami pun latihan dengan senang di sana. Pada tanggal 25 April 2019, kami mengikuti tahap pertama lomba di tingkat provinsi yaitu tes tertulis. Alhamdulillah kami berhasil lolos ke tahap selanjutnya yaitu lomba cerdas cermat. Namun kali ini, kami juga harus menampilkan yel buatan sendiri. Pada 6 Agustus 2019, lomba cerdas cermat pun dilaksanakan. Di babak pertama, kami melawan SMA 26 dan SMA 58 Jakarta. Dan alhamdulillah kami dapat memenangkannya dengan poin tertinggi dan melaju ke babak selanjutnya. Di babak terakhir, berdasarkan perhitungan poin, kami lagi-lagi melawan SMA 26 dan SMA 58 Jakarta. Pada babak final ini, persaingan poin kami sangatlah ketat. Namun pada akhirnya, kami berhasil memenangkan poin tertinggi dan menjuarai LCC 4 pilar tingkat provinsi, serta berhak mewakili DKI Jakarta di tingkat nasional. Setelah diundurnya jadwal lomba karena pelaksanaan Pilpres 2019, akhirnya tanggal 28 Oktober 2019, saya dan tim pilar SMA 28 memulai perjuangan kami di tingkat nasional. Perlombaan sendiri diadakan di gedung MPR DPR dan berlangsung selama 10 hari. Para peserta lomba menginap di Hotel Grand Tropic. Sebelum berangkat ke hotel, kami semua berkumpul di sekolah didampingi orang tua. Pada hari pertama dan kedua, kami pun berlomba-lomba. Kegiatan kami di gedung MPR DPR adalah mengikuti berbagai macam penyuluhan dan penambahan wawasan. Lalu di hari ketiga, barulah kami memulai perlombaan. Di babak penyisian pertama ini, kami melawan Provinsi Yogyakarta dan Provinsi Sulawesi Tengah. Namun sayangnya kami gagal meraih kemenangan di lomba ini. Kami hanya berhasil meraih posisi kedua dan harus tunduk pada Provinsi Sulawesi Tengah. Keesokan harinya kami melakukan kunjungan ke Monas dan menaiki LRT. Setelah itu, kami harus kembali ke gedung MPR DPR untuk menampilkan pertunjukan seni.
Sialnya lagi, kami mendapatkan urutan terakhir penampilan dan harus tampil pada jam 12 malam. Namun, kami tetap mempersembahkan pertunjukan melenong Betawi semaksimal mungkin. Keesokan harinya, kami bersiap untuk berlomba lagi karena kami berhasil lolos ke babak semifinal melalui skor runner-up tertinggi. Di babak semifinal ini, kami melawan Provinsi Jawa Tengah dan NTT. Namun, sayang sekali, kami lagi-lagi tidak dapat memenangkan perlombaan. Kami pun sangat sedih dan menyesal karena tidak dapat menggagalkan nama sekolah dan GKI Jakarta. 3 hari kemudian, kami dan peserta 33 provinsi lainnya pergi ke daerah Serpong untuk mengikuti kegiatan outbound. Kami semua sangat menikmati kegiatan di sana. Pulang dari sana, kami semua kembali ke gedung MPR DPR untuk mengikuti acara penutupan LCC 4 Pilar MPR RI tingkat nasional. Dan keesokan harinya, saya dan seluruh tim 4 Pilar SMN 28 pun pulang ke rumah masing-masing. Sungguh pengalaman yang sangat membanggakan dan tak terlupakan. Terima kasih LCC 4 Pilar. Sekian kisah berkesan ini saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Kuratul Ayuni, absen 26 dari kelas 12 MIPA 4. Di video kali ini saya akan menceritakan perjalanan hidup saya yang telah tertuang dalam buku berjudul Jejakku. Buku ini berisi perjalanan hidup saya dari lahir sampai saat ini. Selanjutnya, saya akan mengupas lebih lanjut isi dari buku ini. Saya adalah anak keempat dari 4 bersaudara. Saya memulai pendidikan saya dari bangku sekolah PAUD, kemudian berlanjut ke taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sampai pada akhirnya saya duduk di bangku kelas 12 SMA. Dulu saya adalah orang yang pendiam, tidak mengikuti organisasi, dan sulit sekali berbicara di depan umum. Namun, saya mulai mencoba keluar dari zona nyaman. Saya mengikuti organisasi pecinta alam Ural, dan akhirnya saya bisa merubah pribadi saya, dan disinilah saya menemukan arti keluarga. Penasaran kan, siapa sih mereka yang ada di video tadi? Sebelumnya kalian pasti tahu Ural kan? Nah, mereka adalah teman-teman saya di Ural. Gak cuma teman, kami udah seperti keluarga. Nah, di Ural itu ada nama angkatan masing-masing. Nama angkatan saya Gegeran Takara atau disebut GA. Angkatan Gegeran Takara lahir pada tanggal 3 Februari. Jadi kemarin kami baru saja merayakan ulang tahun yang ke-2 tahun. Dari awal saya kenal mereka, saya sudah merasa nyaman dengan mereka. Dan karena mereka lah, saya bisa bertahan di Ural. Selama saya di Ural, saya mengikuti banyak sekali kegiatan. Mulai dari materi lapangan, materi kelas, latihan fisik setiap Sabtu di Palapa, latihan dasar, dan diksar. Dan sampai pada akhirnya saya beserta teman-teman GA bisa menjelajah alam mulai dari gunung, pantai, dan juga desa. Saya dan teman-teman GA bukan hanya berkumpul setiap kegiatan Ural saja, tapi setiap pulang sekolah kami selalu menyempatkan waktu untuk berkumpul di salah satu rumah teman kami yang ada di dekat sekolah. Bisa dibilang itu adalah base camp kami, karena dari awal kami kenal, kami selalu berkumpul di sana. Dan tapi saat pandemi ini kami sudah jarang berkumpul. Dari cerita tadi kebayangkan gimana serunya pengalaman saya di Ural. Sekian video kali ini, thank you for watching, bye! Kalau dia jumlah akar-akar, artinya apa? P tambah 1 ditambah P kurang 1. Nah
Ini dia, karena jumlahnya nih. Nilainya tadi apa? Kalau jumlah akar-akar itu kan rumusnya adalah negatif B per A. Sama dengan B tambah 1 ditambah B dikurang 1. Karena buka kurungnya. Nama saya Raden Gizi Asyafadi Putra. Saya lahir pada tanggal 23 Juli 2003 di Jakarta. Saya memiliki seorang ayah bernama Rahmat Hairul. Ibu saya bernama Anita Sunarto. Saya memiliki seorang adik bernama Raden Diza Asyifa Putri. Dia adalah kembaran saya. Masa kecil saya dihabiskan di kediaman saya di Pancoran, Jakarta Selatan. Di saat orang tua saya pergi bekerja, yang menemani saya adalah almarhumah nenek. Sewaktu kecil, saya memang termasuk anak yang dimanjakan. Saya sangat suka sekali bermain dan sering kali merusak mainan. Saya menjalani playgroup di Tumble Tots. Di sini, saya dididik untuk bisa mengembangkan kreativitas dan bakat saya. Pendidikan formal pertama saya dimulai di SD Muhammadiyah 06. Di sini saya banyak sekali bertemu teman-teman yang baik hati dan sangat menyenangkan. Saat SMA, saya masuk ke SMA Negeri 28 Jakarta. Sekolah yang sudah saya impikan sejak awal kelas 7 SMP. Ketika pertama masuk di 28, saya cukup kaget dengan jumlah kegiatan yang sangat banyak. Namun, walau seperti itu, seluruh kegiatan yang kami lakukan cukup seru. Salah satunya ada kegiatan tata laksana upacara bendera yang diadakan setiap tahun. Ada kegiatan latihan dasar kepemimpinan siswa. Salah satu kegiatan yang menurut saya paling melelahkan namun sangat menyenangkan. Ekstrakurikuler yang saya ikuti adalah robotik. Robotik 28 sudah banyak sekali mengikuti lomba dan mengadakan acara. Salah satu perlombaan yang saya ikuti adalah Trans Studio Bandung Robotic Competition. Selama di robotik juga, saya ikut terlibat dalam acara ASEAN Robotic Day. Di sana saya bertugas sebagai divisi delegasi, sehingga tugas saya adalah menjadi pemandu bagi peserta dari Filipina. Dari ASEAN Robotic Day, saya belajar bagaimana cara mengelola dan menyukseskan suatu acara dari tahap persiapan, hingga sponsorship, hingga sampai tahap pelaksanaan. Tujuan saya selanjutnya adalah melangkah menuju kampus impian saya, Institut Teknologi Bandung di Fakultas Teknologi Industri. Seperti kakak saya dan ayah saya sebelumnya, sudah menjadi impian dan harapan bagi mereka agar saya dapat ikut jejak mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raditya Firdaus dari 1244. Hari ini saya akan menampilkan video ujian praktek mengenai autobiografi saya yang berjudul Masa Lalu yang Tertinggal Namun Tak Terlupakan. Mari kita mulai. Semua kisah kehidupan pasti dimulai dari momen kelahiran. Saya lahir di keluarga yang alhamdulillah berkecukupan. Saya masih belum mengetahui saat itu bahwa kedua orang tua saya adalah orang-orang beruntung yang selalu bekerja keras dalam mengejar pendidikan hingga dalam karir mereka. Mereka berdua adalah lulusan S3 Amerika Serikat yang dikaruniai 2 anak perempuan dan 2 anak laki-laki. Kedua anak perempuan tersebut adalah kakak-kakak saya dan adik saya yang lahir 3 tahun setelah saya. Masa balita saya dipenuhi dengan pengenalan terhadap lingkungan di sekitar saya. Saya menyukai sepak bola saat masih kecil dan sudah mulai bersepeda seiring tinggi saya bertambah. Saya menjalani kelompok bermain di Kepompong, kemudian TKA dan TKB dilanjutkan di Alizar Pondok Labu.
Masa SD datang dan saya tetap bersekolah di Al-Izhar Pondok Labu. Saya bertemu dengan banyak teman yang sampai sekarang masih sering berinteraksi dengan saya. Saya mengikuti berbagai ekskul dan hari-hari sekolah saya jalani dengan penuh suka dan duka. Pada akhirnya, SD pun berakhir dan saya memasuki SMP Al-Izhar Pondok Labu. Masa-masa memasuki remaja memang waktunya saya untuk mencari jati diri saya. Saya mendapatkan banyak teman baru, beberapa datang dan beberapa pergi. Tapi hari-hari SMP adalah pengalaman yang tidak pernah akan saya lupakan. Saya mulai menyukai gitar dan musik rock pada saat ini. Ketertarikan saya terhadap musik berawal dari band Oasis. SMP akhirnya berakhir dengan banyak pengalaman manis dan juga pahit. Saya lulus dengan nilai NEM yang tertinggi seangkatan. Pengalaman hidup yang paling saya sukai hingga titik ini adalah setiap kali saya mendapatkan kesempatan mengikuti program internasional, di mana saya bertemu dengan teman-teman dari berbagai belahan dunia. Melihat indahnya pemandangan, peradaban, dan budaya di negara-negara seperti Finlandia, Italia, Thailand, dan Korea Selatan selama mengikuti program-program tersebut beberapa tahun ke belakang. SMA dimulai dengan masa-masa tersulit yang pernah saya rasakan. Saya beradaptasi dengan kehidupan sekolah yang baru karena saya berpindah ke SMA N28 Jakarta setelah bertahun-tahun di sekolah swasta Al-Izhar Pondok Labu. Saya perlahan-lahan membuat pertemanan baru yang juga didasari oleh perkenalan saat mengikuti organisasi atau ekstrakurikuler. Saya mengikuti LDK MPKPO dan akhirnya diterima dan dilantik menjadi anggota MPK. Saya belajar untuk menyeimbangkan akademik dengan kegiatan non-akademik selama masa sekolah. Banyak hal yang saya sesali dalam perjalanan SMA ini, tapi banyak hal yang juga saya syukuri hingga sekarang. Waktu saya di SMA tidak lama lagi. Tahun ini kami akan menempuh jenjang pendidikan di dunia yang baru. Saya berharap bisa diterima di universitas luar negeri, yaitu di Amerika Serikat. Saya hanya berharap dengan segala usaha dan doa yang saya lakukan, saya bisa mendapatkan jalan yang terbaik untuk kedepannya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Arifyansyah Miftah, kelas 12 MIPA 4, absen nomor 29, dan di sini saya akan mempresentasikan tentang autobiografi yang saya buat demi memenuhi tugas Bahasa Indonesia dan juga tugas PKWU. Di sini saya telah membuat autobiografi sebelumnya yang saya namai dengan nama Rizky, yaitu nama saya sendiri. Di sini ada foto saya di saat saya sedang berlibur ke Jepang sekitar 2 tahun yang lalu, dan di sini ada nama saya oleh Rizky Arifyansyah Miftah. Di sini ada kata pengantar saya. Lalu terdapat daftar isi yang terdiri dari 5 bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Lalu di bab pertama ada bab saya Rizky Arifyansyah Miftah. Di sini ada subbabnya lahir, di mana saya, kapan saya lahir dan juga di mana saya lahir. Lalu ada perkenalan keluarga saya, ayah dan ibu saya. Lalu ada diri saya sendiri. Lalu ada di mana saya pindah rumah dalam suatu kejadian di saya. Lalu di sini ada keluarga terdekat saya, ada om, tante, ayah, ibu, kakek, nenek, dan yang lainnya. Lalu ada masa balita saya, dan juga saat saya masuk taman kanak-kanak, lalu saat saya beranjak ke sekolah dasar, kehidupan saya di sekolah dasar, lalu juga ini adalah pengalaman-pengalaman saya dan kejadian-kejadian penting yang saya ingat di sekolah dasar. Lalu setelah itu ini ada saat saya kelas 5 dan kelas 6 SD, di mana saya mengalami kejadian-kejadian yang menyenangkan. Lalu saat saya tengah mempersiapkan diri saya untuk ujian SMP dan juga untuk ujian nasional saat saya SD.
Lalu tibalah di saat saya melaksanakan ujian sekolah saat saya sekolah dasar dan ujian nasional di saat saya sekolah dasar. Dan saya pun akhirnya berhasil lulus dari sekolah dasar. Lalu di sini ada saat saya berada di SMP Lab School Kebayoran, yaitu SMP saya saat saya SMP. Lalu di sini ada ujian penerimaan saya untuk masuk SMP Lab School Kebayoran. Di sini lalu ada juga pengalaman-pengalaman saya di SMP Lab School Kebayoran yang sangat amat menyenangkan, yang tentunya saya ingat dengan baik. Lalu di sini juga terdapat banyak sekali pengalaman saya mengikuti organisasi, mengikuti kegiatan di SMP Lab School Kebayoran, pengalaman-pengalaman belajar dan pengalaman-pengalaman berteman. Lalu juga ada pengalaman mengikuti OSIS MPK dan juga kegiatan sekolah. Lalu di sini ada ujian sekolah dan ujian nasional yang saya laksanakan ketika saya berada di SMP, dan juga di mana saya berhasil lulus dengan nilai yang sangat tinggi dan juga dapat membuat saya lulus dan diterima bersekolah di SMA Negeri 28 Jakarta. Dan ini ada proses saya masuk ke sekolah, dan ini ada foto-foto saya selama di SMA Negeri 28 Jakarta. Dan di akhir adalah harapan saya untuk menggapai mimpi saya dan keinginan saya dengan lebih giat, dan juga untuk belajar dengan giat agar saya dapat diterima berkuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di tahun 2021 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Maulana Hadi, dan pada video ini saya akan menceritakan kepada Anda perjuangan hidup saya dalam menuju angkasa. Saya lahir di Jakarta 17 Januari 2004 di Rumah Sakit Triadipa. Saya anak ketiga dari 3 bersaudara. Ini foto keluarga saya. Ini ayah saya, Insinyur Hadi Kunchara, MENG SC PhD. Ini ibu saya, Dr. Gigi Nurlita Ariati Mars. Kemudian ada kakak pertama saya, Raihan Mustafa Kartiasa Sarjana Teknik, dan kakak kedua saya, Rahma Amanda Mustikarini. Dan inilah muka saya. Di awal kehidupan ini, saya diasuh dan dirawat dengan penuh kasih sayang sampai saya siap bersekolah di bangku TK. TK saya dulu adalah TK Islam Nurini Haruni. Pada umumnya, anak memulai TK ketika berumur 3 tahun. Berbeda dengan saya ngotot ke orang tua supaya bersekolah pada umur saya baru 2 tahun. Orang tua menyanggupi dan TK-nya mengizinkan. Inilah alasan mengapa saya sudah kelas 12 padahal saya lahir di 2004. Kemudian saya masuk SD. Syukurlah berkat perjuangan keras orang tua saya berhasil dimasukkan ke SD walaupun umur saya belum mencukupi. SD saya adalah SDN Pejaten Timur 05 pagi. Kehidupan di SD saya dipenuhi dengan bermain bola, petak umpet, jalan-jalan gang kecil bersama teman-teman saya. Kemudian saya lanjut di SMPN 115 Jakarta, SMPN terfavorit negeri di Jakarta. Di kelas 1 SMP saya mengikuti ekskul taekwondo. Namun saya berhenti setelah 1 tahun sehingga pencapaian saya hanya sabuk kuning strip. Lalu di kelas 2 SMP dan 3 SMP, saya biasanya hanya menghabiskan waktu di rumah bermain game. Tapi di SMP inilah saya pertama kali diberikan drum oleh orang tua saya. Kemudian penimbangan ilmu saya dilanjutkan di SMAN 28 Jakarta. Alasan saya memilih 28 Jakarta adalah karena dekat dari rumah. Di SMA ini saya bertekad untuk merubah kebiasaan saya bermain game dan menjadi murid yang aktif di SMA. Wah, keren. Berarti ngeband lagi gitu ya? Betul sekali. Tidak hanya itu, saya juga ikut Paskibra dan supaya lebih mantap saya mendaftar MPKPO. Di kelas 10 saya tidak diterima, tapi di kelas 11 saya mencoba lagi dan alhamdulillah saya diterima. Dengan segala kegiatan itu, banyak sekali yang saya lalui, memenangkan lomba-lomba dengan band X Planet, pindah ke band Last Minute, dan memenangkan lomba juga dengan mereka. Tidak lupa juga prestasi saya di Paskibra. Di MPKPO pun banyak sekali pengalaman organisasi yang saya dapatkan. Namun, saya tidak melupakan akademis dan selalu berusaha untuk berprestasi mendapat peringkat 10 besar di kelas. Sekarang saya sedang berjuang supaya saya dapat melanjutkan studi saya di Universitas Indonesia Teknik Elektro, menyusul kakak-kakak saya. Begitulah cerita singkat saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raihan Raffi Adi Putro dari 12 MIPA 4. Saya dilahirkan di Jakarta 12 Januari 2003, tepatnya di hari Minggu. Kesempatan kali ini saya akan menceritakan
pengalaman saya di SEA Games Filipina 2019, cabang olahraga panahan. Persiapan event ini memakan waktu cukup lama, yakni 9 bulan. Selama 9 bulan tersebut, fisik dan mental kita ditempa. Tak hanya lelah latihan di siang hari, tapi saya juga harus mengajar pelajaran di sekolah di malam harinya. Namun itu semua terbayarkan dengan memperoleh medali emas di nomor bergu putra. Event SEA Games telah selesai. Sekarang waktunya balik ke sekolah, saya kira. Namun Tuhan bertakdir lain, hadirlah virus corona yang mengharuskan kita semua belajar maupun berlatih dari rumah masing-masing. Demi menjaga keselamatan masing-masing, kita semua diwajibkan untuk belajar dari rumah lewat komputer masing-masing, via Zoom maupun via e-learning. Di masa pandemi ini, saya tetap dipanggil untuk Pelatnas 2021. Tapi event kali ini berbeda, yakni Olimpiade Tokyo 2021. Iya, Olimpiade. Puncaknya semua kompetisi, semua kejuaraan olahraga, dan impian semua atlet di dunia ini. Selama proses karantina Pelatnas 2021 ini, kami berlatih dengan cara social distancing, tetap menjaga protokol kesehatan. Kami pun juga sempat try out pergi ke luar kota, yakni kota Jogja. Karena angka penularan COVID di Jogja belum begitu tinggi pada saat itu, kami memutuskan untuk berkreasi di daerah Yogyakarta. Kami berkreasi di arena wahana air Arung Jeram. 2021 pun tiba. Kami kelas 12 harus mempersiapkan diri untuk masuk perguruan tinggi nasional. Saya mulai fokus dan intensif belajar dengan bantuan bimbingan belajar, guru maupun teman seangkatan. Saya sebagai murid SMAN 28 Jakarta ingin masuk ke jurusan Teknik Biomedis Universitas Indonesia. Saya sangat tertarik dengan dunia alat kesehatan atau bisa disebut pengaplikasian teknik dan prinsip teknik dalam bidang medis. Bidang ini menggabungkan kemampuan desain dan pemecahan masalah seorang insinyur dengan ilmu medis dan ilmu biologi di bidang kedokteran. Sekian untuk video saya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma Medina Rahmat, absen 32 dari kelas 12 IPA 4. Dan kali ini saya akan menceritakan sebagian kecil dari autobiografi saya, yaitu bab keris dan setelah keris. Saya memilih bab ini untuk dibahas karena menurut saya keris telah menjadi bagian besar di hidup saya. Karena selain memakan waktu yang banyak untuk latihan, saya juga menemukan teman-teman baru, juga mendapatkan pengalaman baru dari keris. Keris sendiri adalah salah satu program kerja unit kesenian SMAN 28 Jakarta yang menampilkan drama musikal yang panitianya sendiri dari anggota unit kesenian SMAN 28 Jakarta dan para pemainnya adalah murid-murid SMAN 28 Jakarta. Perjalanan keris saya dimulai sejak mengisi form aplikasi untuk panitia, dan di sana saya memilih untuk menjadi asisten sutradara. Dan untungnya saya diterima dan menjadi asisten sutradara. Sejak hari itu saya dan tim inti lainnya melakukan rapat yang lebih dulu daripada panitia-panitia lain. Tim inti keris pun lebih dulu mengadakan rapat karena harus mempersiapkan segala sesuatunya yang sebelum diberitahukan kepada semua panitia. Dan setelah itu satu-satu kami pun berisi dengan latihan keris. Selain tim inti yang ikut latihan, juga cast-cast yang sudah diterima juga dipilih perannya saat pertama kali kami bertemu dengan sutradara. Kami pun melakukan latihan di berbagai tempat yang berbeda, seperti di sanggar di dekat sekolah ataupun studio dance yang ada di Pejaten. Selama beberapa Sabtu kami lewati, sampai sekitar 1 tahun kami latihan penuh. Akhirnya sampai juga ke hari H. Namun sebelumnya kami telah melakukan gladi resik sejak seminggu sebelumnya. Gladi resik dilakukan di tempat di mana kita akan melakukan pertunjukannya, yaitu di teater Taman Mini. Hari gladi resik ke hari H, saya dan tim inti pun menginap bersama di penginapan di dekat dengan venue-nya. Dengan begitu kami tidak akan telat untuk sampai di tempat pertunjukan. Setelah pertunjukan kami merasa sangat puas karena kami merasa semua latihan kami telah terbayarkan dengan penampilan yang sangat bagus. Dan setelahnya pun kami melakukan sesi foto dan juga pemberian bertukar bunga. Setelah keris selesai, tentunya kami sudah tidak melakukan latihan-latihan lagi.
Maka dari itu, untungnya di hari-hari Sabtu banyak sekolah yang melakukan pentas seni seperti Sky Avenue, juga School Celebration, dan juga Talasik. Maka dari itu, Sabtu-Sabtu itu saya isi dengan mengikuti acara-acara tersebut. Sampai di situ cerita saya di bab keris dan setelah keris. Saya harap cerita ini dapat bermanfaat karena cerita ini sangat berkesan bagi saya. Terima kasih kepada teman-teman dan juga Bapak Ibu guru yang sudah menonton cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafa Lidatiniza Rashid, nomor absen 33 dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan memberikan uraian singkat mengenai autobiografi yang saya buat yang berjudul Perjalanan Hidup. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian praktek Bahasa Indonesia dan PKWU. Hai, aku Ines, dan inilah perjalanan hidupku. Tanggal 11, bulan 11, jam 11 malam. Di tengah heningnya malam, terdengar tangisan dari ruang bersalin Rumah Sakit Evasari, Jakarta. Tangisan yang membuat kedua orang tuaku ikut mengeluarkan air mata. Bukan karena sedih, namun karena terharu bahwa aku, anak perempuan yang sudah mereka tunggu-tunggu, datang ke dunia yang indah ini. Dan dari ruangan itulah perjalanan hidupku dimulai. Singkat cerita, aku tumbuh menjadi anak yang sangat aktif, ceria, dan selalu bersemangat. Masa kecilku dikelilingi oleh orang-orang yang sangat baik dan menyayangiku. Dari keluargaku hingga teman-temanku yang selalu membuat hariku berwarna. Di masa ini aku bisa bebas mengeksplor dunia ini, melihat seluruh baik buruknya. Masa awal di mana aku mulai menggali minat dan potensiku. Tak cukup rasanya jika ingin kuceritakan semua tentang masa kecilku. Namun secara keseluruhan, masa ini kulewati dengan sangat bahagia. Dengan banyak momen-momen yang tak pernah luput dari ingatanku hingga sekarang. Hari demi hari berlalu, hingga kini tiba waktuku untuk masuk ke jenjang sekolah. Sekolah dasar, menengah pertama, hingga menengah atas. 6 tahun bukan waktu yang cepat. Namun untukku masa ini terasa sangat singkat. Zona nyaman mungkin merupakan sebutan yang tepat bagi masa ini. Lingkup pertemananku masih kecil, hingga aku belum mengerti banyak mengenai karakter orang yang ternyata sangat berbeda-beda. Meskipun begitu, masa ini tetap menyumbang banyak sekali memori-memori indah ke ingatanku. SMP Negeri 2 Depok, tempat aku melanjutkan pendidikanku. Senang sekali bisa diterima di sekolah yang digadang-gadangkan sebagai SMP terbaik sekota Depok. Kegembiraan tersebut sempat pudar dariku ketika ku tahu sekolah ini cukup berbeda dari SD-ku. Murid di sini sekitar 10 kali lipat dibandingkan jumlah murid di SD-ku dahulu. Namun tak lama, kegembiraan itu datang lagi kepadaku ketika aku menyadari bahwa banyak perbedaan, berarti banyak hal lebih baik yang aku dapatkan di sekolah ini. Temanku semakin banyak dan kesempatanku untuk mengeksplor diri juga jauh lebih banyak. Kemudian, sampailah di masa yang kuanggap masa yang paling krusial, masa SMA. Banyak orang berkata bahwa masa ini penuh dengan kebahagiaan. Namun bagiku tak hanya kebahagiaan yang aku dapatkan, namun juga pembelajaran. Selama SMA, aku merupakan anak yang bisa dibilang cukup aktif, terutama dalam kegiatan non-akademik. Berbagai macam kegiatan kuikuti, mulai dari band, hingga yang sangat kubanggakan yaitu ketika aku mewakili Indonesia dalam ajang pertunjukan di Singapura. Aku juga menemukan passionku yang baru, yaitu acting. Dengan itu, aku mengikuti berbagai macam pertunjukan. Disinilah aku belajar untuk lebih bertanggung jawab, lebih dewasa, dan lebih menghargai waktu. Waktu, satu kata penuh arti yang tak terlalu kuhiraukan pada saat itu. Hingga sesuatu yang tak kusangka datang di tengah kenyamananku menjalani suka dan duka di masa SMA. Namun apa boleh buat, waktu akan terus berjalan. Memang hal ini cukup menghambat perjalananku, namun tak berarti perjalananku berhenti di sini. Aku akan bersabar menanti waktu hingga tiba saatnya di mana aku bisa melanjutkan perjalanan hidupku yang selanjutnya.
Ini adalah buku autobiografi tentang kilas balik hidup saya yang berjudul Satu Persatu. Bab 2. Masa kecil dan sekolah dasar. Masa pendidikan saya dimulai ketika saya TK di ROVI dan saya melanjutkan bersekolah di SDN Cipedak 02. Bab 5. Sekolah menengah pertama. Setelah saya lulus SD, saya melanjutkan sekolah di SMP Negeri 85 Jakarta. Ini adalah teman-teman saya ketika saya kelas 8, ini saat lomba Mana Queen Challenge, ini saat Hari Kartini, ini saat saya menjadi panitia efek, ini saat saya kelas 9, ini saat jalan-jalan sekelas, dan ini saat foto BTS. Bab 6. Sekolah menengah atas. Setelah lulus SMP, saya melanjutkan sekolah di SMA Negeri 28 Jakarta. Subbab 6.6. Keluar dari zona nyaman. Selama masa SMA ini, salah satu hal yang paling berkesan menurut saya adalah masuk ke sebuah organisasi pencinta alam yaitu URAL. Ini terdengar klise memang, tetapi saya merasa ini adalah salah satu keputusan terbaik yang saya pilih karena ya seperti yang kalian lihat di video ini. Mereka teman-teman saya. Ketika masuk organisasi ini, saya mengalami banyak hal-hal baru dan bisa dibilang keluar dari zona nyaman. Mulai dari merasakan pengalaman di suatu forum dalam tanda kutip, mengalami perasaan senasib seperjuangan pada masanya, menghabiskan waktu hampir seharian bersama mereka, pusing dan panik bareng-bareng, sehingga terbentuklah yang namanya title keluarga. Ini adalah video saat kami mengikuti kegiatan Gathering URAL. Kegiatan ini diadakan oleh para alumni yang tujuannya untuk sekedar berkumpul, bercengkrama, dan juga mereka bercerita tentang kisah mereka saat dahulu. Saat mengikuti kegiatan ini, saya merasa bahwa kekeluargaan di URAL memang masih terbentuk sampai angkatan-angkatan yang sebelumnya. Dan ini adalah dokumentasi terakhir sebelum acara selesai. Ini adalah video ketika kami melakukan kegiatan bakti sosial di Sekolah Kolong Jembatan Pelangi. Kami banyak melakukan interaksi dengan anak-anak di sana, yaitu dengan mengajar mereka, melakukan kuis, dan juga memberitahu mereka pentingnya menjaga lingkungan. Tidak lupa kami juga memberikan mereka bingkisan. Pendakian ke Gunung Cikuray. Selain itu, ini juga merupakan pengalaman pertama saya mendaki gunung. Ini adalah video ketika kami melakukan kunjungan ke desa Citorek. Kami melakukan banyak interaksi dan bermain dengan anak-anak di sana karena kami melakukan penelitian tentang pengaruh teknologi terhadap pendidikan di sana. Tidak lupa kami bermain ke sawah dan mencari ikan. Buku ini sudah mencapai akhir halaman, namun siapa sangka cerita ini hanya makanan pembuka dari hidangan yang bernama kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Nandita dari kelas 12 MIPA 4. Di kesempatan kali ini saya ingin membagikan salah satu kisah menarik saya selama saya bersekolah di SMA Negeri 28 Jakarta. Tanpa menunggu lama lagi, ini dia kisahku. Jenjang sekolah ke SMA Negeri 28 Jakarta awalnya membuat saya ragu karena mengingat jarak dari rumah ke sekolah yang cukup jauh. Awalnya saya tidak berniat ingin sekolah ke SMA Negeri 28 Jakarta ini. Tapi entah ada angin apa, saya mengisi
formulir pendaftaran dengan nama SMA Negeri 28 Jakarta menjadi pilihan pertama saya. Dan akhirnya disinilah saya sekarang belajar di SMA Negeri 28 Jakarta. Banyak hal yang tidak pernah saya duga sebelumnya terjadi di sekolah ini. Salah satunya adalah ketika saya memilih ekstrakurikuler, yaitu teater. Di ekskul ini saya mengalami banyak hal, saya belajar banyak hal, yaitu saya belajar acting, saya belajar bernyanyi, dan menari. Ketiganya itu dilakukan secara bersamaan. Seperti yang pernah saya lakukan pada drama musikal. Drama musikal ini menceritakan tentang dua sekolah yang memperebutkan sebuah piala dalam perlombaan. Banyak konflik yang terjadi di dalamnya. Konflik datang dari kedua teman saya yang saya perankan saat itu. Mereka memiliki masalah dengan keluarganya tetapi tidak menceritakannya kepada saya dan teman-teman yang lain. Hal yang paling menyakitkan adalah ketika salah satu anggota kelompok kami membohongi kami dan mengkhianati kami. Ia berbohong dan menusuk kami dari belakang. Yang awalnya kami beranggotakan 8 orang, kini tinggal menjadi 7 orang. Latihan pun berjalan terus seperti biasa. Hingga saat dimana ketua dari kelompok kami mengatakan bahwa ia tidak bisa ikut lomba dikarenakan orang tuanya tidak menyetujui bahwa ia berteater. Semua sedih saat itu. Hingga pada akhirnya kami memiliki kesepakatan bahwa ia mengikuti lomba terlebih dahulu dan dia harus menunjukkan kepada orang tuanya bahwa ia bisa dan menjadi pemenang. Hari-hari berjalan seperti biasa, kami pun latihan. Hingga saat dimana satu kelompok dari sekolah lain, yaitu lawan kami, datang menghampiri untuk mengejek bahwa kami akan kalah. Mereka mengatakan kami tidak kompak karena salah satu anggota dari kelompok kami mengkhianati kami. Semua terpancing emosi saat itu. Hingga saat dimana semuanya terbongkar, kejahatan yang dilakukan oleh lawan kami semuanya terungkap. Seperti kata pepatah, sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, pasti baunya akan tercium juga. Itulah yang mereka lakukan kepada kami. Yang saat itu saya dan teman-teman saya lakukan adalah hanya terdiam, terkejut, dan tidak menyangka bahwa mereka berambisi untuk mendapatkan piala dan dengan cara menghancurkan kelompok kami. Saat itu pun teman kami langsung menjelaskan semuanya kepada kami dan meminta maaf pada kami bahwa ia telah berbohong. Kami pun memahaminya dan memaafkannya. Ia pun kembali ke kelompok kami. Hari di mana perlombaan pun tiba. Kami sudah memakai kostum dan perlengkapan dengan lengkap. Kami memainkannya dengan enjoy, dengan gembira, menghilangkan semua masalah yang telah terjadi selama ini. Hingga momen di mana lawan kami mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada kami. Di sanalah mereka mengakui bahwa kemenangan tidak bisa direbut secara paksa. Jika kita menang, belum tentu kita bahagia. Karena persahabatan yang telah terjalin sekian lama lebih berharga dari apapun. Dari cerita yang saya mainkan pada drama musikal tersebut, saya mendapatkan begitu banyak pelajaran. Salah satunya adalah jangan menghalalkan segala cara untuk merebut kemenangan, karena itu semua akan sia-sia. Ya, itulah yang menurut saya salah satu cerita yang paling menarik selama saya bersekolah di SMA Negeri 28 Jakarta ini. Saya sangat senang bisa bergabung dalam teater ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberi kesan kepada kalian yang menonton. Saya Firananita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian praktek PKWU dan Bahasa Indonesia. Sebelumnya, nama saya Yasmini Maya Sadila. Saat ini saya berusia 18 tahun dan duduk di bangku SMA, tepatnya tahun akhir di SMA. Saya dilahirkan dan dibesarkan di Jakarta, kota yang sangat sibuk, oleh seorang ibu yang sangat saya kagumi bernama Nilawati pada tanggal 5 Oktober 2002, hari Sabtu, pukul 4 subuh. Saya dibesarkan dan tinggal di Lenteng Agung bersama kedua orang tua saya dan 4 kakak saya. Di rumah kecil ini kami meninggalkan banyak kenangan-kenangan yang tidak bisa dilupakan. Mungkin tanpa mereka, saya tidak akan bisa menjadi diri saya sendiri pada saat ini. Seiring berjalannya waktu, bertambahnya umur, semakin banyak kenangan dan pengalaman yang bisa saya dapatkan. Saya bertemu dengan banyak sekali orang-orang baru seperti teman semasa SMP maupun SMA. Mereka lah yang mewarnai kehidupan sekolah saya. Mungkin tanpa mereka, kehidupan saya tidak akan semenyenangkan ini. I had so much fun. Bisa ngabisin waktu bareng mereka, belajar bareng, ketawa bareng. Mungkin itu adalah hal yang tidak akan bisa dilupain gitu aja. Dan saya sangat bersyukur atas apa yang telah saya dapat selama ini. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan di video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syakir Rusdan dari kelas 12/4 absen 2. Jadi saya baru dapat buku yang sangat bagus yang berjudul Rewind. Ini adalah karangan saya sendiri. Jadi mari kita lihat apa saja hal menarik yang ada di dalamnya ya. Let's go. Ada banyak hal menarik yang terjadi di hidup saya, apalagi di masa SMA. Yang pertama adalah Ural. Ural adalah ekskul pencinta alam yang berada di SMA 28 Jakarta. Bagi saya, ekskul ini sangatlah menarik, karena ini merupakan hal yang baru bagi saya. Sebenarnya, dari SMP saya bukanlah anak yang aktif dalam ekstrakurikuler. Namun, di ekskul Ural ini, saya dipaksa untuk rajin, karena apabila tidak, saya hanya akan merugikan teman-teman saya. Ekskul Ural ini bisa dibilang adalah ekskul yang keras. Meskipun begitu, entah kenapa, saya sangat tidak ingin keluar dari ekskul ini. Meskipun pada awalnya saya merasa sangat lelah dan hampir menyerah, kebersamaan saya dengan teman-teman seangkatan saya mampu menghilangkan perasaan itu. Dan saya sadar bahwa saya sangat mencintai ekskul ini. Ini adalah foto-foto saya dan teman-teman saya ketika akan melaksanakan pendidikan dasar. Yang saya rasakan saat itu, pasti juga dirasakan oleh yang lainnya. Ya, itu rasa takut. Bagaimana kami tidak takut? Kegiatan mingguan Ural saja sudah sangat memacu adrenalin, apalagi pendidikan dasar, yang mana merupakan ajang kelayakan untuk menjadi anggota Ural. Kami melakukan banyak hal di pendidikan dasar. Salah satunya adalah navigasi darat, yang pastinya sangat berguna untuk masa depan kami menjadi manusia Ural. 3 hari 2 malam telah berlalu. Akhirnya, perjuangan kami selama 6 bulan lebih terbalaskan. Kami akhirnya dilantik menjadi anggota Ural dengan nama angkatan Geger Antakara. Tak terasa, setahun telah berlalu di Ural. Akhirnya, saya dan teman-teman angkatan Geger Antakara dilantik menjadi pengurus Ural SMA 28 Jakarta. Dan ini adalah saya ketika sedang dipasangkan Ural utama oleh senior saya, Kalandung. Saya mendapat jabatan ketua bidang instruktur yang mana merupakan minat saya dari zaman Caang dan Bacaang. Ini adalah foto saya dan teman-teman saya yang berada di grup yang sama, yaitu grup 2 yang berorientasi di bidang kebaharian. Karena saya adalah merupakan ketua bidang instruktur, saya merupakan ketua pelaksana diksar angkatan Ural 39. Dan ini adalah foto saya ketika sedang membina dan mendidik adik-adik angkatan bawah.
Lalu ini adalah Farah Salma. Ini adalah perempuan yang hebat, rajin, baik, dan sangat cantik. Ya, saya dekat dengannya karena waktu itu kami pernah dipasangkan untuk menjadi abang none, dan akhirnya itu membuat saya menyukai Farah. Dan ini adalah foto kami berdua ketika sedang melakukan 28 for relation. Wah, menarik ya. Kira-kira itu adalah isi dari buku saya menjadi Rewind. Terima kasih sudah menonton. Selamat tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Midiana Maharani, kelas 12 MIPA 4, SMA Negeri 28 Jakarta, periode 2020-2021, dan saya adalah pengarang autobiografi Jalan Dua Dunia. Dan pada ujian praktek PKWU kali ini, saya akan mengadakan Q&A alias question and answer mengenai autobiografi saya. Langsung aja kita masuk ke materinya. Let's go! Jalan Dua Dunia sendiri adalah cerita yang saya ambil dari pengalaman hidup saya, yaitu mengenai perjalanan melalui dua dunia, yaitu dunia yang dimaksud adalah golongan masyarakat, yaitu masyarakat bawah dan masyarakat atas. Kalau soal tema yang pertama kali terfikirkan oleh saya itu gimana agar autobiografi saya tidak terkesan monoton, alias hanya menceritakan pengalaman yang sudah terjadi aja gitu, tanpa ada apa sih alur dari novel yang saya buat. Nah, sambil memikirkan tema tersebut, tiba-tiba muncul sebuah ide gimana kalau saya menceritakan diri saya dari latar belakang saya yang cukup menarik, yaitu melalui Jalan Dua Dunia. Kesan pertama tentu saja males, karena autobiografi berarti kan pengalaman seumur hidup, dan itu tidak sedikit tentu saja. Tapi semakin saya mengetik, semakin pula saya menikmati karena banyak kenangan-kenangan yang indah mulai saya ingat kembali, seperti pertemuan saya dengan sahabat-sahabat saya dan gimana kita menjadi dekat. Terus bagaimana kita sering kumpul, main bareng, tawa bareng, dan bagaimana mereka mensupport saya, bantu saya, saling tolong-menolong kita. Itu membuat spirit saya jadi semakin kuat untuk menghadapi problem untuk saat ini, itu TBK. Ya, pokoknya lebih banyak kesan senangnya daripada malasnya sih. Hal yang ingin dicapai saat pertama kali membuat autobiografi tentu saja nilai ya, soalnya ini kan tugas sekolah. Nah, tapi selanjutnya hal yang ingin saya capai itu menjadi kenangan-kenangan yang ada di buku ini. Soalnya siapa tahu beberapa tahun ke depan saya yang seharusnya sudah melupakan kenangan di masa lalu saya ini yang telah membuat saya menjadi Mediana yang sekarang ini bisa aja sudah terlupakan, dan saya bersyukur sudah masukkan kenangan itu ke dalam buku ini. Kalau untuk kedepannya, saya berharap dari autobiografi ini lebih banyak orang yang sadar bahwa peduli itu harus tulus. Karena kalau kita hanya peduli, wah saya kasihan sama dia, tapi saya tidak membantu dia karena saya tidak punya waktu, berarti kan pedulinya masih kayak ya sudah hanya sebatas peduli yang tidak tulus. Nah, kalau seperti itu kan rasa peduli yang sudah tertanam di hatinya percuma. Untuk apa Anda peduli, Anda tidak melakukan apa-apa gitu. Dan yang kedua, saya ingin lebih banyak orang serta masyarakat
peduli tentang pentingnya pendidikan untuk sesama kita, terutama terhadap diri kita sih. Singkatnya, itulah question and answer alias Q&A autobiografi saya, Jalan Dunia. Saya ingin pamit undur diri. Saya ingin minta maaf apabila ada kesalahan kata-kata yang menyinggung. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jadwal Rahman Dwisa. Saya biasa dipanggil Wisa. Saya lahir di Jakarta pada tanggal 17 Januari tahun 2003. Saya merupakan anak kedua dari 2 bersaudara. Saya memiliki seorang kakak perempuan yang sekarang telah bekerja. Ibu dan ayah saya sama-sama berasal dari Bandung. Mereka pun bertemu di Bandung. Pada tahun 2007, saya memulai jenjang pendidikan TK saya di TK Islam Al-Azhar Pasar Minggu. Sekolah tersebut sangat dekat dengan rumah saya. Saya melanjutkan jenjang pendidikan SD di sekolah yang sama, yaitu SD Islam Al-Azhar Pasar Minggu. Tidak banyak kegiatan yang saya lakukan pada masa itu. Setelah SD, saya memasuki SMP Negeri 41 Jakarta yang terletak di daerah Ragunan. Pada awal masa SMP, saya cukup kesulitan untuk mengikuti pelajaran yang ada. Hal ini terjadi karena berbagai macam faktor, mulai dari metode pengajaran yang berbeda hingga materi pelajaran yang menurut saya sulit. Selama masa SMP, saya memiliki beberapa sahabat dekat. Kami terbiasa untuk berkumpul atau sekedar mengobrol bersama setiap minggunya. Setelah memasuki masa SMA, babak hidup baru saya pun dimulai, di mana saya mendapatkan kebebasan lebih untuk mengeksplor siapa diri saya ini. Selama SMA, saya memiliki lingkup pergaulan yang jauh lebih luas dibanding dengan masa SMP. Saat ini, saya sudah menginjakkan kaki saya di kelas 12. Tidak terasa masa SMA, masa terbaik dalam hidup saya, sudah mau berakhir begitu saja. Selamat pagi semuanya, perkenalkan, nama saya Nyama Cantika Pratidiva, absen 25 dari kelas 12 MIPA 4, dan sekarang saya akan mempertunjukkan karya video autobiografi saya. Selamat menyaksikan! Saya Diva, Paskibraka DKI Jakarta tahun 2019. Perjalanan meraih nama itu tidak semudah yang banyak orang bayangkan. Namun, itu menjadi pengalaman yang paling berharga bagi diri saya. Dan itu semua berawal dari sebuah seleksi. 26 April 2019, hari di mana saya ditetapkan menjadi calon Paskibraka DKI Jakarta. Hari itu, saya merasa gugup, gembira, dan kedinginan. Karena kami ditetapkan menjadi capaska dengan disiram air kembang yang sangat dingin. Tradisi, kata mereka. Minggu-minggu berikutnya, saya melewati latihan yang terbilang di luar ekspektasi saya. Saya tidak hanya dilatih berbaris, namun saya dilatih berbaris di siang berdebu, berpasir. Tidak hanya dilatih fisik, saya dilatih untuk menahan sakit. Saya tidak hanya dilatih makan, namun saya dilatih untuk bertahan, jiwa, raga, segalanya. Orientasi Kepaskibrakaan atau OKA merupakan ajang pengujian semua yang telah saya pelajari sebelumnya. Banyak orang menyebutnya neraka Paskibraka. Anggap saja, selesai OKA yang berlangsung selama 3 hari 2 malam itu, banyak dari kami yang berubah menjadi orang yang tidak kami kenal sebelumnya.
memasuki latihan pra-pengibaran, di mana yang kami lakukan hanya berbaris dan berbaris, membentuk formasi, melatih keseragaman, dan menuju tiang bendera. Latihan ini merupakan latihan yang paling saya sukai, karena walaupun kami berlatih setiap hari, latihan ini terasa lebih menyenangkan. Ditambah, hari kemerdekaan yang sudah dapat dihitung dengan jari. Tanggal 15 Agustus 2019, kami dikukuhkan menjadi pasukan pengibar bendera pusaka oleh Gubernur DKI Jakarta di Balai Kota. Hari itu, kami mengenakan pakaian putih-putih kebanggaan kami untuk yang pertama kalinya. 2 hari kemudian, hari yang kami nanti-nanti telah tiba. Kami bangun pukul 3 pagi untuk mempersiapkan diri, lalu berkumpul untuk melihat bendera pusaka dibentangkan untuk yang pertama kalinya. Hari itu, kami membuat sejarah, dan saya menjadi salah satu bagian kecil di dalamnya. Saya Diva, pasukan 17, Purna Paskibraka DKI Jakarta tahun 2019. Hari itu, saya menyadari bahwa semua usaha dan perjuangan saya telah terbayar. Karena ketahuilah, kamu tidak akan pernah mengetahui seberapa kuat dirimu sampai menjadi kuat adalah satu-satunya pilihan.